Saudara, 3 hari berturut-turut kasus harian COVID-19 melonjak tinggi di berbagai wilayah. Sudah lebih dari setahun, Indonesia berjuang melawan pandemi COVID-19. Tenaga kesehatan berharap warga dapat mematuhi protokol kesehatan agar Indonesia segera pulih dan tidak lagi berkutat pada persoalan pandemi. Makin hari, kasus positif COVID-19 di Indonesia semakin naik. Per 27 Juni 2021, ada penambahan kasus hingga 21.342 kasus harian di Indonesia. Angka tersebut bisa terus naik jika kondisi masyarakat tidak ada perubahan dan acuh tak acuh pada protokol kesehatan. Contohnya seperti masyarakat yang masih percaya akan hoaks dan konspirasi tak berdasar dan enggan patuh pada protokol kesehatan. Masyarakat seperti itu seharusnya sadar bahwa COVID-19 ini sangat serius dan telah merenggut banyak nyawa orang. Apalagi ada beberapa dari masyarakat yang tidak mau mematuhi protokol kesehatan yang dimana dapat membahayakan diri sendiri dan orang sekitarnya. Sejak awal COVID-19, salah satu kekhawatiran adalah bahwa lansia lebih berisiko terdampak COVID-19. Namun, dampak kesehatan dan non-kesehatan pada remaja juga terbukti signifikan. Pemahaman umum tentang dampak-dampak ini dan peran remaja dalam menciptakan solusi sangat penting dalam respon terhadap pandemi. Dampak COVID-19 akan lebih dari sekedar dampak kesehatan dan akan berlangsung bahkan setelah pandemi berakhir. Krisis global ini memperparah kerentanan dan ketidaksetaraan yang sudah ada saat ini. Semua dampak ini semakin parah dalam situasi darurat kemanusiaan di mana kerapuhan sosial, konflik, dan keadaan darurat merusak kapasitas kelembagaan dan keterbatasan ke berbagai aspek. Berikut dampak-dampak COVID-19 bagi remaja. Akibat lockdown, banyak remaja yang tidak cukup tanggap terkait kondisi kesehatan mereka untuk mampu mendapatkan akses, memahami, dan menggunakan informasi. Saat ini, remaja sering mengakses informasi secara digital, namun kurang mampu berpikir kritis dalam menilai informasi terkait kesehatan. Remaja akan cenderung mendapatkan pengetahuan yang tidak akurat mengenai pandemi khususnya, sehingga berpeluang lebih besar terpapar informasi yang menyesatkan. Lalu dengan pendidikan, aktivitas, dan hal lainnya yang bergeser ke platform online, remaja mungkin menghadapi semakin tingginya resiko bullying di dunia maya, kejahatan di dunia maya, dan berbagai bentuk pelecehan dan penyalahgunaan di ranah digital. Menurut penelitian, lebih dari 90% pelajar di seluruh dunia menjalankan online learning untuk menjaga jarak atau social distancing. Remaja juga terkena dampak tertutupnya peluang pendidikan non-formal karena dalam situasi darurat, kemanusiaan sangat bergantung pada pembelajaran informal, kursus online, dan interaksi sosial sebagai sarana pengembangan diri mereka. Gangguan pembelajaran berskala besar ini, termasuk pada pembelajaran non-formal dan informal, dapat menimbulkan konsekuensi yang berat, mulai dari berkurangnya perhatian terhadap nutrisi mereka hingga terbatasnya akses layanan kesehatan, meningkatkan angka putus sekolah, dan hilangnya dukungan sosial dan sumber daya untuk remaja. Terlepas dari berbagai dampak COVID-19 pada kehidupan remaja, harus ada kesadaran dari diri sendiri untuk tetap di dalam rumah. Jika ada keperluan untuk pergi keluar, tetap mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan tak semata-mata hanya semboyan biasa. Kita harus menerapkannya dengan baik dan benar. Protokol kesehatan antara lain adalah yang pertama memakai masker. World Health Organization atau sering disebut sebagai WHO kembali menegaskan bahwa penggunaan masker efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Bukti ilmiah juga semakin mendukung pernyataan bahwa masker adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah penyebaran COVID-19 tersebut. Semenjak munculnya varian virus COVID-19 ini, aturan penggunaan masker pun diperbarui mengikuti kondisi terkini. Penggunaan masker saat ini dianjurkan untuk menggunakan double masker, yaitu masker kesehatan ditambah dengan masker kain di luarnya untuk proteksi yang lebih. Penggunaan masker yang benar itu tidak seperti contoh berikut. Penggunaan masker seperti tadi akan mengontaminasi bagian dalam dari masker yang higienis. Lebih baik jika ingin melepas masker karena alasan tertentu seperti makan, lepas masker terlebih dahulu dengan memegang bagian tali dan taruh di tempat yang higienis. Jadi jangan sampai kita pegang bagian depannya gitu. Lalu yang kedua adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum makan atau masak, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau saat bersin.
Yang ketiga adalah menjauhi kerumunan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar. Semakin banyak dan sering kita bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi COVID-19 semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit. Yang keempat adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Dari semua protokol yang sudah dijelaskan, protokol yang paling efektif untuk menghindari diri kita dari COVID-19 adalah mengurangi mobilitas. Virus COVID-19 bisa berada di mana saja, jadi semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula potensi terpapar virus ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan mendesak, tetaplah berada di rumah bersama orang yang kita sayangi. Selain protokol kesehatan tadi, ada juga konsep protokol yang disiasati oleh platform Info COVID-19 dengan akun Instagram @pandemictalk, yaitu konsep VDJ. V untuk ventilasi. Pastikan ruangan yang kita tempati memiliki aliran udara yang segar dan sirkulasi udara terbuka. Jauhi ruangan dengan ventilasi yang buruk. Hal ini dikarenakan risiko penularan COVID-19 akan lebih rendah jika adanya sirkulasi udara segar dalam sebuah ruangan dibanding dengan udara di ruangan tertutup dan berpendingin. D untuk durasi. Usahakan durasi saat bertemu dan berbicara dengan orang lain tidak lebih dari 15 menit. Jika percakapan diperkirakan lebih dari 15 menit, lebih baik dilakukan secara online. Padukan penerapan durasi saat berinteraksi dan kewajiban pakai masker untuk pencegahan penularan COVID-19 lebih optimal. Juga ya. Oke. Assalamualaikum. J untuk jarak. Jaga jarak dengan lawan bicara atau orang lain di ruang publik sejauh 1,5 meter atau 2 meter. Atur juga batasan orang yang berada dalam satu ruang publik. Efektivitas pencegahan sangat bergantung pada kedisiplinan masyarakat. Maka dari itu, setiap orang diharapkan dapat menerapkan protokol VDJ ini dalam kehidupan sehari-hari, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sekarang kita akan membahas keterkaitan antara kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia dengan teori komunikasi kelompok. Yang pertama ada teori groupthink yang digagas oleh Irving Janis tahun 1972 yang menjelaskan bahwa teori groupthink ini adalah keadaan ketika sebuah kelompok membuat keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan atau opini publik yang sudah nyata buktinya dan memiliki nilai moral. Keputusan kelompok ini datang dari beberapa individu yang berpengaruh dalam kelompok yang irasional, tapi berhasil mempengaruhi kelompok menjadi keputusan kelompok. Groupthink mempengaruhi kelompok dengan melakukan aksi yang tidak masuk akal dan tidak mempedulikan pendapat-pendapat yang bertentangan di luar kelompok. Nah, dari penjelasan ini sendiri pasti udah ada yang paham apa kaitannya teori groupthink dengan kondisi di Indonesia sekarang. Sekarang ini, banyak kelompok masyarakat yang tidak percaya adanya COVID-19 dan lebih mempercayai konspirasi-konspirasi. Kelompok seperti ini yang kebanyakan tidak mematuhi protokol kesehatan, yang akhirnya menyebabkan naiknya lonjakan kasus di Indonesia. Selain itu, ada teori Bonafide yang menjelaskan bahwa suatu kelompok akan dengan natural membentuk kelompoknya sendiri, seperti kelompok remaja yang biasanya terbentuk secara natural karena terhubung satu sama lain adalah kunci kebahagiaan mereka. Pembentukan kelompok remaja saat ini sulit terjadi karena terhalangnya pandemi yang mengharuskannya tetap di rumah dan sulit terkoneksi satu sama lain. Jika penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan baik, maka akan meminimalisir kita dan orang-orang terdekat kita terpapar dari virus COVID-19. Ingat terus protokol kesehatan 5M plus VDJ dan jangan lupa untuk mengikuti program vaksinasi agar segera terciptanya herd immunity di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga pandemi COVID-19 bisa segera berakhir.